Sering saya katakan di acara workshop ataupun seminar, panjenengan kalau ingin mencari orang yang paling intelektual di dunia ini, mudah. Tempatnya mudah, orangnya juga mudah untuk ditemui. Siapa? Para santri. Loh, mereka ketika awal mendengar kok bisa santri itu disebut sebagai orang yang intelektual, karena santri itu sudah menepati syarat-syarat intelektual. Wa min syurutil intelektual salasah. Syarat untuk bisa dikatakan sebagai orang yang intelektual itu ada 3. Ini menurut seorang ulama yang namanya adalah Jacques dari Prancis. Dia mengatakan begini, intellectual person who engage in critical thinking, research and reflection about society. Gus Maulana paham betul? Paham ya? Kula maknani, intellectual person utawi wong kang den arani wong kang pinter. Iku hu wong mausul alladzi engage kang manjing sapa hu in critical thinking, ing dalem pemikiran kang kritis. Reflection taukid niki napa namine niki sebenarnya atof tapi wawune dibuat. Jadi wawu atof niki mahdzuf. Research and penelitian utawa penemuan utawa pengalaman and reflection about society. Lan mikir-mikir ing dalem sekabehane perkara ni umat. 3 syarat ini sudah masuk di dalam santri. 1, santri harus memiliki pemikiran yang kritis. Santri itu Masya Allah, makhluknya Allah yang paling kritis itu adalah santri. Loh, bagaimana enggak kritis? Tadi sudah disampaikan oleh Mbah Kiai Halwani. Kulo namung nambahi sekedhik kemawon. Sejatosipun Mau'idatul Hasanah Al-Uzma itu sudah disampaikan oleh Mbah Kiai Halwani. Kulo namung nambahi sithik mawon. Dados panganan sing paling utama niku sampun panjenengan dahar. Panganan ingkang sampun kaaturaken dening panjenenganipun Mbah Kiai Halwani. Lah kula niki namung tandukane mawon. Biasane niku wong lek mangan tanduk iku luwih titik daripada mangan sing utama. Lek teng Purworejo pripun? Nek ngoten to nggih. Sami. Nek mangan sing keloro tambah akeh gragas jenenge. Jadi santri tadi sudah disampaikan oleh beliau, wujud-wujud daripada santri ini dari penilaian yang sangat objektif. Dawes Dekker dan lain sebagainya menilai tentang pondok pesantren itu wujud daripada pemikiran kritisnya para santri. Nah, faktor santri itu bisa kritis karena ketika dia berada di pondok pesantren, salah satu faktornya adalah dia sering hidup dalam keadaan terpepet. Niki salah satu faktor orang itu bisa kritis. Jenengan tingali tenggone cabang ilmu psikologi. Orang ketika terpepet maka akan muncul pikiran-pikiran kritisnya. Dan itu semuanya di bawah alam sadar mereka. Loh, santri itu karena sering terpepet, akhirnya dia terbiasa dengan pemikiran-pemikiran yang kritis. Contoh kecil, sering terlambat kiriman dari orang tua. Leres napa mboten? Baru saja dikirim oleh orang tua 500.000 per bulan. 1 bulan 500.000. Pada hari pertama 350.000 dibuat untuk membayar utang-utang bulan yang kemarin. Sehingga dia ngantongi 150.000. Pada hari kedua dia dipalak oleh teman-temannya
untuk mayoran. Habis sudah 100.000, tinggal 50.000. Hari ketiga alhamdulillah berkurang 25.000. Hari keempat habis sudah kiriman dari orang tua. Sisa hidup 26 hari ke depan. Sehingga dia harus berpikir setajam mungkin, bagaimana caranya agar saya bisa hidup, bisa survive di pondok pesantren selama 26 hari. Jangan sampai saya mati di pondok pesantren. Lu selama 26 hari itu akhirnya mereka berpikir, daripada mati, sebaiknya saya harus melakukan hal-hal yang bisa membuat saya hidup. Suket dibabati, dimasak jadi sop. Karena kepepet, pada akhirnya pengen mangan daging, sandal jepit diketoi, jadi cecek. Itu masih mending daripada kepepet, nggak bisa hidup. Ayamnya kiai keluyuran masuk ke dalam kamar, sikat. Saya tadi baru diceritai oleh Kiai Aziz, ternyata beliau pernah berhutang beberapa ayam ke Mbah Kiai Mahrus. Untung mas saya ada di sini, kalau nanti saya pulang dibawahi ayam berapa yang panjenengan beleh, siap saya bawa ke Kediri. Itu katanya ada yang lebih parah lagi, kambing masuk ke kamar, sikat, dengan satu dalil, kiai mesti ridho. Loh, ini pemikiran kritis ini muncul di sini. Bukan permasalahan ayam itu kecil, bukan permasalahan kambing itu kecil. Malah terbiasa kalau waktunya pohon mangga berbuah, gayanya disenggol dul. Jatuh, akhirnya jadi lukotoh. Bukan masalah mangganya, tapi bagaimana dia bisa berelah, bisa merubah hukum syarikoh menjadi lukotoh. Ini kalau nggak benar-benar ulama nggak mungkin gitu loh. Subhanallah. Ya Allah. Saya dulu pernah berusaha untuk ya sedikit-sedikit lah beramal untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan juga anak-anak dengan membuat 3 kolam lele. Alhamdulillah kolam lele saya banyak. Biasanya pada bulan ke-6 sudah panen. Saya tanya kepada teman-teman sing saya pasrai untuk ngingu ikan lele, ayo waktu ini panen. Dijawab, masih kecil-kecil Gus. Masa udah 6 bulan saya cilik wae? Enggak, saya diambilkan contohnya sampling lele-lele itu. Iya masih kecil. Kemudian 1 tahun berikutnya, ayo sudah 6 bulan. Dulu yang 6 bulan yang lalu kecil, pasti sekarang sudah besar. Terus kecil. Masa iya samplingnya mana? Diambil masih kecil. Ternyata yang besar-besar sudah habis duluan. Masya Allah. Suatu ketika itu pernah di pondok pesantren saya itu ada SMK, jurusan komputer multimedia. Niku nanti para rawuh, para kiai, masya Allah, kula tak curhat nggih, ngelongso kula sedaya. Tapi nggih pripun malih, saya tak curhat saja, bukan mau idhatul hasanah. Ini adalah tempat curhat saya. Gawe kolam lele 3, kemudian setelah itu suatu ketika ba'dal maghrib tenggone pondok pesantren sing kula dipasrai niku sepi, santri-santri seakan nggak ada. Akhirnya kula kan bertanya-tanya dalam hati, pondok pesantren itu semakin malam semakin rame, semakin malam semakin rame. Ini isya sepi, berarti santri nggak ada di kamar. Pengurus saya panggil, Reneo,
Kemana para santri? Dicek di kamar nggak ada. Ternyata dia ada di ruang kelas madrasah. Pas malam Jumat di ruang kelas madrasah nonton film Ada Apa Dengan Cinta. Pakai laptop kecil ukuran 2 kilan kali 1 kilan. Yang nonton 25 orang. Ketahuan oleh keamanan, kemudian digiring ke rumah saya. Seperti biasanya kalau ada santri yang melanggar berarti harus dipopol, gundul plus guyur. Alhamdulillah 25 kepala habis saya potong rambutnya, dan sampai melecetkan tangan saya. Akhirnya gara-gara melecetkan tangan pengasuh harus ditambahi takzirannya. Gara-gara siro kabeh melecetkan tangan saya, berarti harus saya tambah. Selain digundul guyur, harus masuk kolam lele. Dan jangan berani-berani untuk mentas dari kolam lele sebelum ada perintah dari saya. 25 orang masuk ke kolam lele. Saya masuk ke dalam rumah, kecapean, saya ketiduran. Dibangunkan sama istri saya, "Bah, jenengan wau nembe nyemplung neo anak-anak wong tenggone kolam lele, belum jenengan entas." Masya Allah, saya kaget. Begitu saya masuk, begitu saya keluar dari rumah, niki konco-konco santri podo rame kabeh, tapi saya tidak terpikir sama sekali. Akhirnya mereka saya suruh untuk keluar dari kolam. Cukup, cukup, keluar, cukup. Sekarang bagian minuman saya datang. Pun saya suruh keluar. 15 menit berikutnya, Masya Allah, pondok pesantren sudah enggak sepi lagi, berubah jadi pasar, asap ngepul kemana-mana. Saya kaget, ini pondok kebakaran, pondok kebakaran. Keluar saya dari rumah, saya tanya pengurus, "Ada apa kok kebakaran pondok pesantrennya?" "Nganu, ngapunten, konco-konco bakar lele." Jadi ketika dia berada di kolam lele, dia sempat mengambil lele-lele saya, dilempar keluar dari kolam. Saya tidak terpikir lelenya karena sudah dibakar. Tapi yang saya pikirkan adalah, Masya Allah, begitu hebatnya santri, berpikiran kritis, bisa mengambil kesempatan di segala kesempitan. Lho niki lho, makanya para santri keluar dari pondok pesantren, segala permasalahan masyarakat, insya Allah santri siap untuk menjadi pengayom-pengayom dan mencarikan segala solusi untuk masyarakat. Ini santri. Bahkan kalau di dalam Al-Quran dipun sampai akan lebih dari itu syaratnya intelektual itu. Dan itu juga dimiliki oleh para santri, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lek tenggone syarate intelektualism, intelektual niku lek di bahasa Arabno tidak jauh beda dengan ulil albab. Kalau menurut mereka mendefinisikan intellectual person adalah orang yang punya pemikiran kritis, Al-Quran lebih dulu. Yang dimaksud dengan orang-orang yang intelektual adalah dia berzikir kepada Allah di setiap tingkah lakunya, dan sing dipikir gak cuman masalah donya tok. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Dadi santri selangkah lebih maju daripada orang-orang intelektual. Karena apa? Orang intelektual hanya mikir permasalahan dunia, santri sing dipikir donya akhirat, bumi sak langite pisan. Itu santri. Yang kedua, syarat daripada seorang yang intelektual adalah research. Dia punya penelitian, dia punya pengalaman. Saya juga selalu bilang, para rawuh,
kalau panjenengan ingin melihat miniatur Bhinneka Tunggal Ika, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh ngukur dari Sabang sampai Merauke, itu menghabiskan anggaran negara. Cukup lihat pesantren, panjenengan bisa melihat miniatur Bhinneka Tunggal Ika ada di pondok pesantren. Dan gratis masuk pesantren. Adapun anggaran untuk Sabang sampai Merauke cukup berikan kepada pondok pesantren saja. Lho kenging nopo? Kenapa pondok pesantren sebagai miniatur Bhinneka Tunggal Ika? Panjenengan pirsani piyambak. Panjenengan mireng piyambak. Bagaimana tadi santri disebut, Masya Allah, yang hadir di depan kita tadi ini semua laki-laki para alumni ganteng kabeh. Yang perempuan juga ayu-ayu kabeh. Dan tidak ada yang terbalik sing wedok ganteng utawa sing lanang ayu. Bahkan tadi saya sempat matur dateng Gus, niki kira-kira sing wedok niki toto rias make up niki teng pundi gitu. Subhanallah, kok wayu-wayu santri Berjan niki. Siap insya Allah kalau mau barter dengan Lirboyo. Karena beberapa alumni pondok pesantren Lirboyo juga hadir di tempat ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum dumateng para alumni pondok pesantren Lirboyo, dumateng sinten kemawon para alumni pondok Lirboyo ingkang dereng nikah, ingkang dereng gadah jodoh, monggo santri Berjan siap untuk dijadikan pasangan hidup kalian semuanya. Panjenengan pirsani di depan tadi ini kenapa kita sebut pondok pesantren adalah miniatur Bhinneka Tunggal Ika? Tadi disebut dari Lampung ada, Lampung Timur, Lampung Barat ada, dari Jawa ada, dari Madura ada, suku Bugis ada, suku Dayak ada, suku Batak ada, semuanya ada. Sehingga konco-konco santri setiap hari itu kumpul dengan teman-temannya yang berbeda suku. Sing Jawa sering kumpul karo wong Dayak, sing Madura sering kumpul dengan orang Sunda. Bahkan sampai diteruskan sing Sunda besanan karo sing Madura, sing Madura ijol-ijolan adik karo sing Dayak. Setiap hari berinteraksi antar suku. Sehingga jaminannya adalah ketika santri itu keluar dari pondok pesantren, insya Allah sudah terbiasa ketika dia berhadapan dengan makhluk hidupnya Allah dari berbagai macam suku. Ini adalah santri. Dan tidak cuma itu tok. Ketika berada di pondok pesantren, para santri ini juga berinteraksi dengan mereka-mereka yang strata sosial ekonominya itu berbeda-beda. Ketika di pesantren kumpul karo koncone sing sugih, akeh. Kumpul dengan koncone sing melarat, akeh. Kumpul dengan koncone sing kadang sugih, kadang melarat, akeh. Dengan berbagai macam karakter, teman-temannya karakternya macam-macam. Setiap hari mereka berkumpul. Sehingga ketika keluar dari pondok pesantren, dengan mudah para santri itu bisa menyelesaikan permasalahan karena dia sudah terbiasa berinteraksi dengan berbagai macam watak-watuk karakternya masyarakat. Ini santri. Syarat yang terakhir adalah reflection about society. Pasti seorang santri pasti memiliki himmah yang luhur untuk membenahi masyarakatnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dawes Dekker dan juga disampaikan oleh seorang peneliti yaitu Hiroko Horikoshi Clifford Geertz juga pernah menyampaikan hal yang serupa. Dan juga siapa itu namanya yang dari Australia, dari Canberra. Saya pernah bertemu dengan beliau ketika saya berada di Canberra.
Saya lupa, daripada saya di sini lama memikir namanya, lebih baik saya teruskan saja omongan saya. Yang penting mereka mengatakan bahwasannya seorang santri ketika berada di tengah-tengah masyarakat, dia menjadi pengayom dan bahkan melakukan perubahan-perubahan sosial, berubah dari hal yang negatif menjadi yang positif, berubah dari hal yang baik menjadi lebih baik. Kemutan kalih nopo sing dipun dawuhaken kalih panjenenganipun Mbah Kiai Mahrus Ali, berkali-kali beliau menyampaikan di depan para alumni, laisa minna malam yahtam bi umuril muslimin. Bukan termasuk golongan kita. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun profesinya, ketika dia beraktivitas kok tidak memiliki himmah untuk mementingkan permasalahannya orang-orang muslim, maka dawuhnya Rasulullah, hum laisa minna. Dia bukan termasuk golongan daripada kita. Alhamdulillah Bupati Sak yang mewakili pada malam hari ini memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pondok pesantren An-Nawawi. Insya Allah kita bareng-bareng masuk surga mengke. Amin ya robbal alamin. Loh, ini sudah menjadi platform daripada santri, sehingga nggak usah kita repot-repot mikir ke depan mau seperti apa kita, mau jadi apa kita, karena intelektualisme sudah menjadi cap, menjadi platform kita ketika kita menjadi seorang santri.